Welcome to the debate. Ini adalah ruang dialektika di mana kita mengeksplorasi secara mendalam berbagai perspektif dari materi dan fenomena yang ada. Pada diskusi kita kali ini, kita akan membedah sebuah peristiwa yang syarat akan dinamika struktural dan politik di tingkat regional, namun memiliki resonansi yang sangat kuat di tingkat nasional. Kita berbicara tentang pelantikan pengurus Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPDI KNEPI, Sulawesi Selatan untuk periode 2026 hingga 2029. Ya, sebuah topik yang sangat esensial. Apalagi kalau kita ingat bahwa KNPI ini bukan sekedar klub pemuda biasa. Di Indonesia, KNPI adalah inkubator politik. Ini adalah kawah candra di muka, di mana para calon wali kota, bupati, gubernur, hingga legislator mengasah kemampuan politik dan jaringan mereka. Jadi, apa yang terjadi di tubuh KNPI, khususnya di provinsi sebesar Sulawesi Selatan, selalu menjadi presiden penting bagi lanskap organisasi sipil di tanah air. Tepat sekali. Karena signifikansi itulah peristiwa pelantikan pada 9 Maret 2026 di Hotel Claro, Makassar tidak bisa kita lihat sekedar sebagai acara seremonial. Ini adalah titik kulminasi dari sebuah konflik dualisme yang sempat membelah ruang konsolidasi kepemudaan di wilayah tersebut. Jadi pertanyaan sentral yang akan kita bedah hari ini adalah, apakah pelantikan DPD KNPI Sulsel ini secara efektif dan sah menyelesaikan dualisme kepemimpinan yang ada? Ataukah resolusi ini sebenarnya cacat secara konstitusional karena adanya kekosongan mandat di tingkat kepengurusan pusat? Dan disitulah letak ketegangan utamanya, antara realitas di lapangan dan kepatuhan pada aturan main. Betul. Untuk memperjelas posisi kita dalam membedah fenomena ini, saya mewakili pandangan bahwa legitimasi kepengurusan Fadel Muhammad Taufan Ansar telah sah secara institusional. Mengapa? Karena hal ini terbukti melalui konsensus fungsional dan dukungan sosiologis yang masif dari berbagai pemangku kepentingan daerah. Secara de facto, langkah ini telah menyelesaikan konflik dualisme tersebut. Sementara saya berdiri pada pandangan bahwa legitimasi tersebut, seberapapun megahnya di permukaan, pada dasarnya cacat hukum secara de jure. Surat keputusan atau SK yang mendasarinya dikeluarkan oleh pimpinan pusat yang masa jabatannya telah habis. Ini bukan penyelesaian, melainkan ilusi stabilitas yang dibangun di atas sebuah status quo kekosongan kekuasaan. Mari kita mulai dengan melihat realitas institusional dan fungsional yang terjadi. Karena pada akhirnya, sebuah organisasi diukur dari kemampuannya untuk beroperasi. Kita berangkat dari fakta operasional. Pada tanggal 28 Desember 2025, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP KNPI telah mengambil langkah menetapkan Fadel Taufan Ansar sebagai ketua terpilih. Puncak dari pengesahan ini termanifestasi pada pelantikan 9 Maret 2026. Praktisnya begini, ada 480 pengurus yang dilantik secara resmi. Ratusan pemuda berkumpul, siap bekerja. Dan yang krusial, pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPKNPI, Muhrianto Panjaitan, beserta Sekretaris Jenderal Almazon Bonar. Saya setuju bahwa mengumpulkan 480 orang dalam satu kepengurusan adalah pencapaian organisatoris yang mengesankan. Tetapi, mari kita bongkar tata kelola hukum di balik panggung megah itu. Kita harus tarik kembali ke akar konfliknya. Kericuhan yang memicu dualisme ini berawal dari perdebatan verifikasi peserta organisasi kepemudaan atau OKP. OKP ini adalah elemen-elemen akar rumput yang memiliki hak suara. Kekacauan terjadi pada forum Rapimpurda, Rapat Pimpinan Paripurna Daerah, pada Desember 2025. Hasilnya, organisasi terbelah menjadi dua musyawarah daerah atau musda, satu musda di Balai Manunggal yang menetapkan Fadel, dan satu lagi di Hotel Horizon, yang menetapkan Foni Ameliani secara aklamasi pada 10 Desember. Memang, ada dinamika yang sangat tajam di sana. Dinamika yang memunculkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya berhak melantik. Nah, disinilah poin utamanya. Kita tidak bisa mengabaikan peringatan keras dari Ketua Majelis Pemuda Indonesia atau MPI KNPI Sulawesi Selatan, Imran Eka Saputra. Beliau menegaskan bahwa kepengurusan pusat di bawah Riano Panjaitan sudah demisioner. Masa jabatannya sudah habis.
Dalam hukum tata kelola organisasi manapun, ketika Anda dimisioner, Anda kehilangan legal standing atau kedudukan hukum untuk menerbitkan kebijakan apapun, apalagi sebuah surat keputusan untuk struktur di bawah Anda. Menurut MPI, yang seharusnya terjadi adalah penunjukan seorang caretaker, pejabat sementara yang ditugaskan khusus untuk membereskan transisi dan menyelenggarakan musda yang sah. Tanpa caretaker ini, SK pelantikan tersebut seolah-olah tidak pernah ada di mata hukum organisasi. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian, namun izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda mengenai bobot antara legalitas de jure yang disengketakan ini dengan legitimasi de facto yang telah terwujud secara absolut di lapangan. Legalitas formal dalam konteks real politik keorganisasian telah dipenuhi melalui kehadiran fisik. Saat pelantikan, Rianto Panjaitan secara eksplisit dan terbuka menyatakan ke hadapan publik, KNPI hanya satu secara kelembagaan dan ketua sulselnya Bung Fadel. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa instrumen organisasi beroperasi dengan sangat normal. Tapi, apakah beroperasi normal berarti sah? Dalam kacamata sosiologi politik ya, coba kita lihat organizing committee yang dipimpin oleh Erika Tansil. Mereka berhasil memfasilitasi acara berskala raksasa ini dengan kerjasama lintas sektor yang matang. Sebuah wadah pemuda yang krusial bagi ekosistem politik daerah tidak bisa dibukukan tanpa batas waktu hanya karena perdebatan interpretatif mengenai status kepengurusan pusat di mata satu pihak. Meskipun itu adalah ketua MPI. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pusat hadir, mengakui, dan memberikan bendera pataka. Itulah yang menghidupkan kembali mesin organisasi yang sempat lumpuh. Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dan jujur saja, menyamakan kehadiran fisik dengan keabsahan hukum adalah sebuah lompatan logika yang berbahaya bagi institusi sipil. Kehadiran fisik seseorang yang pernah atau bahkan sedang mengklaim jabatan tidak serta-merta menyembuhkan cacat hukum dari posisinya. Apa yang Anda sebut sebagai perdebatan interpretatif itu sebenarnya adalah fondasi dari yurisdiksi. Pernyataan Imran Eka Saputra bukanlah opini subjektif. Ini adalah diagnosis tentang kekosongan kekuasaan di tingkat pusat. Namun bukankah kekosongan itu sudah diisi dengan tindakan administratif yang nyata pada tanggal 9 Maret tersebut? Tindakan administratif dari entitas yang tidak lagi memiliki wewenang adalah batal demi hukum. Jika kita membenarkan bahwa siapapun yang mampu menggelar acara megah, menyewa ballroom hotel bintang 5, dan mendatangkan mantan ketua umum, bisa dianggap sah, kita sedang mendekonstruksi tata kelola organisasi. Ini mengaburkan garis batas yang sangat esensial antara hukum yang tertulis di dalam ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merupakan konstitusi tertinggi organisasi, dengan kekuatan show of force atau pamer kekuatan semata. Menarik bahwa Anda menggunakan istilah show of force, karena justru kekuatan konsensus politik yang terrepresentasikan dalam pamer kekuatan itulah yang seringkali memberikan validasi mutlak, bahkan melampaui polemik administratif internal. Mari kita bedah data sosiologis dari kehadiran di pelantikan tersebut. Ini bukan sekedar seremonial pemuda kumpul-kumpul, ini adalah deklarasi dukungan berlapis dari aparatur negara. Silakan. Tapi saya ragu daratan nama pejabat bisa menggantikan konstitusi. Mari kita telaah esensinya. Di barisan depan hadir eksekutif tingkat tinggi. Ada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Beliau tidak hadir secara diam-diam. Beliau mengenakan pakaian dinas. Di sampingnya, Wakil Wali Kota Alia Mustika Ilham hadir mengenakan seragam FKPP yang tentu saja semakin menguatkan sinyal dukungan dari sayap keluarga besar TNI dan Polri. Ada juga Bupati Goa Husniah Talenrang dan Bupati Maros Cahidir Syam yang hadir langsung. Dari sisi legislatif, konsensusnya sama masifnya. Hadir pucuk pimpinan Dewan seperti Ketua DPRD Makassar Supratman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, hingga para Wakil Ketua DPRD Sulsel. Jangan lupakan representasi keamanan seperti Kapolrestabes Makassar, Arya Perdana. Semuanya figur publik yang memang punya kepentingan menjaga stabilitas daerah. Tepat. Dan itulah poin saya. Kehadiran lintas institusi, eksekutif, legislatif, kepolisian, hingga tokoh agama seperti Dasat Latif adalah bukti absolut. Di mata negara, di mata pemerintah daerah, dan di mata aparat penegak hukum, legitimasi Fadel Taufan Ansar tidak diragukan. Konsensus politik ini memberikan validasi pragmatis yang meniadakan klaim bahwa organisasi sedang dalam status quo. Ketika negara secara de facto mengakui Anda, memperdebatkan legalitas surat mandat yang kedaluarsa menjadi kurang relevan secara fungsional. Itu argumen yang kuat secara pragmatis. Tapi pernahkah Anda mempertimbangkan dampak struktural jangka panjangnya?
Ketika kita menukar kepatuhan ADART dengan dukungan pejabat publik, kita sedang menggadaikan independensi institusi sipil. Saya tidak menyangkal bahwa kehadiran daftar panjang pejabat eksekutif dan aparat keamanan tersebut memberikan ilusi stabilitas yang luar biasa memakau. Sangat impresif. Tapi mari kita pisahkan antara panggung depan pelantikan dan dapur konstitusi organisasi ini. Mengapa harus dipisahkan jika keduanya menghasilkan stabilitas yang sama? Karena dasar legitimasinya berbeda. Kehadiran Kapolestabes, wali kota atau bupati, itu adalah fatsun politik. Itu adalah sopan santun birokrasi, bukan validasi jurisprudensi. Pejabat publik hadir atas nama undangan protokoler. Mereka bukan mahkamah organisasi yang berhak memvalidasi konstitusi internal KNPI. Peringatan tajam dari MPI KNPI menyoroti esensi ini. Jika sebuah penyelesaian dipaksakan oleh pimpinan pusat yang telah kehilangan kewenangannya, stabilitas yang Anda banggakan itu sangat rapuh. Bagi mereka yang menjunjung tinggi legalitas, ini hanyalah ilusi struktural. Tapi ilusi ini memungkinkan roda organisasi berputar. Bukankah itu tujuan utamanya? Di permukaannya, tapi tanpa penyelesaian yang transparan melalui penunjukan karateker yang sah, ini sama saja dengan menanam bom waktu. Kita berisiko melihat munculnya gelombang ketidakpuasan baru, ruang konsolidasi pemuda di masa depan akan terfragmentasi oleh tarik-menarik kepentingan, karena pihak yang merasa dicurangi selalu memiliki amunisi argumen bahwa SK ini sejak awal cacat hukum. Saya melihat kekhawatiran Anda terkait potensi fragmentasi laten tersebut. Namun, kalau kita observasi lebih dalam ke dinamika para aktornya, kekhawatiran tentang bom waktu itu sebenarnya sudah dimitigasi oleh kedewasaan politik yang terjadi di tingkat elit dan akar rumput. Bukti paling nyata bahwa konsolidasi ini tidak terfragmentasi adalah hubungan pasca konflik antara figur-figur sentral dalam dualisme ini sendiri. Maksud Anda hubungan antara Fadel dan Foni? Betul sekali. Mari kita soroti interaksi antara Fadel Taupan Ansar dan Foni Ameliani Suwardi. Ingat, Foni sempat mendeklarasikan dirinya sebagai ketua terpilih pada Musda di Hotel Horizon pada 10 Desember. Dalam iklim politik konvensional yang keras, dualisme ini bisa berujung pada saling boikot, pengerahan massa secara fisik, atau perang dingin bertahun-tahun yang melumpuhkan organisasi. Tapi apa yang terjadi di sini? Fadel justru mengedepankan narasi rekonsiliasi yang ia sebut bertanding untuk bersanding. Slogan politik yang cukup elegan harus saya akui. Dan itu bukan sekedar slogan kosong. Buktinya nyata. Fadel memastikan tidak ada pertikaian. Fakta bahwa mereka berdua berada dalam satu naungan politik yang sama, sebagai kolega di fraksi Gerindra, dan tetap berinteraksi serta berkomunikasi dengan harmonis, menunjukkan bahwa api konflik tersebut telah dipadamkan pada level personal dan fungsional. Saat pimpinan dari dua kubu yang berseberangan sudah bisa duduk bersama tanpa ada klaim kompetitif pasca pelantikan, maka argumen tentang potensi konflik yang berkepanjangan itu kehilangan pijakan empirisnya. Stabilitas institusional berhasil dicapai melalui jalan rekonsiliasi pragmatis ini. Saya sangat menghargai kedewasaan politik yang ditunjukkan oleh Fadel dan Foni. Fakta bahwa dua anggota legislatif dari fraksi Gerindra ini dapat menjalin komunikasi yang baik pasca konflik adalah hal yang patut dipuji secara personal. Namun, sekali lagi, saya mendekatinya dari arah yang berbeda. Organisasi pemuda sebesar KNPI ini persoalannya jauh lebih kompleks daripada sekedar lobi-lobi di lorong fraksi partai tertentu. Bagaimana bisa perdamaian elit tidak dianggap sebagai penyelesaian yang memadai? Karena KNPI bukan milik dua individu. Mari kita kembali ke titik nadir kekacauan di bulan Desember 2025, proses verifikasi OKP di Forum Rapimpurda. Konflik tersebut melibatkan ratusan representasi pemuda dari berbagai latar belakang, ideologi, dan kepentingan. Rekonsiliasi antara Fadel dan Foni di level atas mungkin berhasil meredam ketegangan di pucuk pimpinan. Tetapi pertanyaannya, apakah jabat tangan elit itu otomatis menyelesaikan persoalan struktural dan administratif bagi puluhan atau ratusan OKP yang hak suaranya mungkin diabaikan atau dipersengketakan saat verifikasi awal? Tapi bukankah dengan elit yang berdamai, akar rumput secara otomatis akan ikut terkonsolidasi dan mengikuti arah pimpinannya? Tidak selalu, dan disitulah bahayanya. Inilah inti mengapa MPI KNPI mendesak adanya mekanisme yang konstitusional. Ketertiban kelembagaan tidak bisa dan tidak boleh digantikan oleh pertemanan personal antara elit. Tanpa penyelesaian tuntas yang dikawal oleh pimpinan pusat yang sah, melalui karateker yang membersihkan sengketa verifikasi secara adil, legitimasi kepemimpinan daerah akan selalu dihantui oleh krisis kepercayaan institusional.
Organisasi sipil harus beroperasi berdasarkan supremasi aturan internalnya, bukan sekedar negosiasi pragmatis atau kesepakatan elitnya. Itu adalah poin analisis yang sangat krusial dan idealistik terkait hakikat organisasi sipil. Dan saya menghargai pembelaan Anda terhadap konstitusi organisasi. Namun, jika kita menarik kesimpulan dan melihat gambaran besarnya dari perspektif fungsionalisme, kita harus kembali pada esensi keberadaan KNPI. Esensinya adalah untuk mewadahi dan menggerakkan elemen pemuda agar selaras dengan ritme pembangunan daerah. Sebuah ritme yang harusnya dipandu oleh aturan. Memang, namun melalui kacamata konsensus fungsional, KNPU Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Fadel Taupan Ansar telah membuktikan kemampuannya untuk bangkit dari kelumpuhan. Dengan dilantiknya struktur yang masif berisi 480 pengurus dan diakui secara luas oleh aparatur negara dari level kota hingga provinsi, organisasi ini telah berhasil memulihkan roda operasinya. Fakta bahwa pimpinan pusat hadir secara fisik untuk menancapkan legitimasi de facto memberikan pijakan pragmatis bagi DPD KNPI Sulsel untuk langsung menyerap aspirasi dan bekerja. Realitas hari ini menuntut kecepatan. Roda organisasi kepemudaan tidak bisa dibiarkan mati suri tanpa batas waktu hanya untuk menunggu proses perdebatan legal formal yang seringkali birokratis dan tidak berujung. Bagi para pemuda di Sulsel hari ini, dualisme sudah berlalu dan mereka kembali memiliki rumah bernaung yang operasional. Dan menyimpulkan dari kacamata legalitas struktural, kita harus selalu ingat bahwa jalan pintas pragmatis seringkali menyimpan harga yang mahal di masa depan. Meskipun konsensus politik di panggung pelantikan tampak begitu kuat dan deretan pejabat publik seolah memberikan stempel keabsahan, kita tidak boleh membutakan diri dari fakta bahwa fondasi konstitusional yang menopang struktur ini tetap rapuh. Peringatan tegas tentang ketiadaan legal standing dari pimpinan pusat bukanlah sekedar rengekan birokratis. Ini adalah penanda bahwa aturan main tertinggi organisasi telah dikesampingkan demi efisiensi fungsional. Selama mekanisme perbaikan yang legal tidak ditempuh, kepengurusan ini akan terus dibayangi oleh cacat yurisdiksi. Membiarkan preseden di mana pameran kekuatan politik bisa menggantikan kepatuhan pada ADART, berarti kita membiarkan celah bagi fragmentasi-fragmentasi laten lainnya di masa depan. Stabilitas sejati sebuah institusi lahir dari integritas hukumnya, bukan dari seberapa banyak pejabat yang menghadiri pelantikannya. Sangat tajam. Pada akhirnya, perdebatan kita hari ini mengenai dinamika di tubuh KNPI Sulawesi Selatan pasca 9 Maret 2026 ini menawarkan sebuah refleksi filosofis yang mendalam. Kita disuguhkan pada sebuah studi kasus nyata tentang tarik-menarik antara kekuatan pragmatisme dan konsensus politik di satu sisi, berhadapan dengan idealisme integritas hukum konstitusional di sisi lain dalam ruang lingkup masyarakat sipil kita. Sepakat. Kasus ini memaksa kita untuk memikirkan ulang tentang anatomi kekuasaan di dalam organisasi masyarakat. Apakah penerimaan faktual oleh pemangku kepentingan negara dan kemampuan menggerakkan massa sudah cukup mendefinisikan keabsahan? Ataukah kepatuhan mutlak pada teks-teks anggaran dasar adalah satu-satunya jangkar yang akan menyelamatkan organisasi dari perpecahan jangka panjang? Ini adalah dilema sosiologis dan hukum yang sangat menarik. Dan seperti biasa, di ruang dialektika ini, kami tidak akan mendeklarasikan pihak mana yang paling benar. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada para pendengar untuk merefleksikan argumen-argumen yang telah kita bedah hari ini. Elemen mana yang menurut Anda lebih esensial dalam menentukan daya hidup dan legitimasi sebuah kepemimpinan organisasi? Tentu saja fenomena konsolidasi kepemudaan di Sulawesi Selatan ini tidak berhenti pada acara pelantikan saja dan sangat layak untuk terus kita amati bagaimana mesin organisasi ini bermanuver di masa depan. Terima kasih telah bergabung dan mengeksplorasi perspektif bersama kami hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.